Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, asma Allah membahana, menggema di mana saja. Hati ini terasa renyuh karena kerinduan setelah Ramadan sebulan kita lewati. Ada bekas-bekas yang masih tertanam di dalam hati kita. Kita tidak ingin meninggalkan Ramadan ini secepatnya. Tetapi hari ini bersama-sama kita merayakan Idul Fitri. Nah, apa makna sebenarnya Idul Fitri tersebut? Inilah yang akan kita kaji dalam kajian kita hari ini. Kajian kita kuning Sahih Bukhari. Dan insya Allah masih bersama dengan guru kita yang pertama adalah Dr. Ahmad Lutfi Fatullah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, akhirnya kita sampai juga dokter. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Dan sekarang di rumah udah siap-siap dong nih ya? Iya. Makanan-makanan harus seperti itu. Gitu. Harus seperti itu. Kita juga akan ngasih tahu hari ini itu kita boleh pakai baju bagus atau enggak. Hari ini itu sholatnya kayak gimana? Makan duluan atau sholat duluan? Iya, nah, kita akan jawabnya melalui teks Sahih Bukhari. Masya Allah. Ya. Baik. Nah, kemudian narasumber kita yang kedua, abang kita Dr. Mayasa Johan SHMH. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ketemu lagi nih, Bang. Bisa ya. ketemu lagi. Lebaran lagi. Kali ini kita akan membahas tentang Lebaran nih, Bang. Ya, hari yang paling berbahagia buat kita sebenarnya kan. Iya betul, insyaallah. Mudah-mudahan kita berbahagia membahasnya ini Idul Fitri. Subhanallah. Baik. Nah, kemudian yang membacakan kitab adalah Ustaz Muhammad Siddiq. Nah, baik pemirsa, di sini juga telah hadir ya jamaah kita. Yang pertama adalah dari Yayasan Fatimah Az-Zahra Serang, Banten, pimpinan Ibu Hajah Nurila Ningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelihatan wajahnya penuh dengan senyum ceria, insyaallah ya, menyambut kehadiran Idul Fitri. Dan yang kedua adalah dari Majelis Talim Miftahul Jannah Cengkareng Barat, pimpinan Ibu Wasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya berjumpa dengan beberapa anak, ada berbagai ekspresi menghadapi Idul Fitri. Yang pertama dengan gembira. Kenapa gembira? Hore, sekarang saya bisa bebas lagi katanya. Yang kedua dengan kesedihan. Kenapa kangen bahwa Ramadan ini cepat sekali pergi. Tapi ada juga dengan kesedihan, dengan motivasi yang berbeda. Kita tanya, ibu kenapa bersedih? Maaf mas, saya bersedih karena saya tidak bisa memberikan apa-apa kepada anak saya. Dia meminta sementara orang-orang lain menggunakan pakaian-pakaian yang bagus, tetapi saya tidak bisa melakukan apa-apa. Ini pernah kita dapatkan ketika menjumpai seorang ibu yang sedang menyamak kulit kerang, melepaskan daging kerang dari kulitnya. Itulah pekerjaan dia sehari-hari. Kepedihan yang dia dapatkan. Ada juga yang biasa-biasa aja, datar aja. Gimana Idul Fitri? Biasa, nggak pengaruh buat kita sih. Kenapa? Ya udah memang harusnya begini. Nah, bagaimana sikap kita nanti insya Allah akan kita bicarakan juga dokter ya, bagaimana menyambut ini. Namun sebelumnya kita sama-sama akan dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Ribai SPDI dan juga terjemahan oleh Ustadz Muhammad Soleh STHI yang akan membacakan surah Al-A'raf ayat 199 sampai dengan 201. Mari sama-sama kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن
Innalladzina attaqau idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung padamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga yang membacakan dan kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, Ramadan sudah lewat dan biasa semangat kita di bulan Ramadan itu luar biasa. Segala macam aktivitas ibadah kita kerjakan. Kenapa? Karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sedekah. Nah, tapi permasalahan umat ini kan tidak berhenti pada saat bulan Ramadan saja, setelahnya pun masih terus. Oleh karena itu, kami tetap mengajak Anda untuk tetap secara reguler bersedekah dengan mensupport gerakan menghidupkan sunnah, menyampaikan 50.000 per bulan ke rekening Bank Syariah Mandiri di 7032902493 atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia. Nah, kita pengen tahu dari Dr. Lutfi. Dokter, bagaimana nih perkembangan dari pesantren hadis untuk keluarga ini? Ya. Kita mulai habis Ramadan ini kita akan mulai bangun. Kalau kemarin kita udah beli surat-suratnya sudah selesai, itu adanya di Cinegara di Bogor ya, perbatasan dengan Sukabumi, dan tanahnya sekitar 2,3 hektar. Surat-surat menyuratnya sudah selesai, tinggal kita proses pembangunannya sedikit demi sedikit. Ya, kalau perlu jangan sedikit demi sedikit, dokter, langsung melibatkan. Saya yakin yang pemirsa ini pengen. Jadi alangkah baiknya kalau dokter menyiapkan maketnya, rumah-rumah kecil segitu, masing-masing mungkin pengen. Misalkan membuat rumah satu atas nama misalkan rumah iktikafnya siapa gitu. Ya barangkali ini menarik sekali karena orang sudah tahu planning ya Bang ya. Biasa kan orang akan lebih mantep membantu itu kalau sudah jelas apa yang akan dibantu. Kira-kira gitu nggak Bang? Saya kira betul itu. Saya dukung itu. Masya Allah. Baik, nah pemirsa tetap bersama kami karena kita akan mulai kajian kita setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Wasiat Rasulullah kepada umatnya, berpeganglah kepada Al-Quran dan hadis. Ayo bergabung dengan gerakan menghidupkan sunnah, usaha melanjutkan kajian hadis dan penyebaran hadis Rasulullah, wakaf hadis untuk pesantren dan madrasah, digitalisasi kajian hadis dan kitab-kitab hadis, kajian mingguan hadis dan ilmu hadis, pengembangan pusat kajian hadis, dan pembangunan pesantren hadis untuk keluarga. Dengan 50.000 per bulan, insya Allah infak yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang tidak terputus. Ya, alhamdulillah, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan masuk kajian kita. Ya, temanya jelas bagaimana tentang Idul Fitri. Saya kira langsung saja, silakan dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Para pemirsa rahimakumullah di mana saja berada.
Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin dalam kajian kita ada kekurangannya, ada kesalahannya, saya minta maaf. Nanti apakah maaf bagian dari Idul Fitri kita akan kupas, Iya. Nah, bab yang kita akan baca ini sengaja kita pilihkan namanya Kitabul Idaini. Bab dua Id. Kitab dua Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, bab yang pertama adalah bab fil idaini wat tajammuli fihi, mengenai dua Id dan berpakaian bagus lah. Bertajamul ya, bersolek kalau balas kitanya, berpakaian rapi di sini. Nah, ini kan paling enggak bab ini menunjukkan kita berpakaian bagusnya bukan cuma di Idul Fitri, Ustaz. Iya, iya. Juga di Idul Adha. Kita kan salahnya kita nih, pakaian kita bagus di Idul Fitri tapi tidak bagus di Idul Adha. Kalau di Arab banyak yang pakaiannya lebih bagus di Idul Adha, kurang begitu bagus di Idul Fitri. Ini terjadi perbedaan tradisi gitu. Iya, betul. Nah, hadisnya seperti apa kita akan dengarkan. Nanti ada dua bab kita yang akan baca. Nanti yang mau khutbah atau mau sholat, sholatnya ada khutbahnya atau enggak, terus sholatnya tempatnya di mana, apa yang Rasulullah lakukan, kita akan baca hadisnya. Silakan Pak Sidik. Kitabul Aidaini, babun fil aidaini wa tajammuli fihi. Qala al-Bukhari, haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib an az-Zuhri qala akhbarani Salim ibnu Abdullah an Abdullah ibn Umar qala akhadha Umaru jubbah min istabraqi tuba'u fihi as-suq fa akhadhaha fa ata biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah ibta' hadhihi tajammul biha ibta' hadhihi tajammul biha lil 'id wal wufud. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama hadhihi libasu man la khalaqa lah. Falabisa Umaru ma syaa Allah an yalbatha thumma arsala ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi jubbati dibaj. Faqbala biha Umar fa'ata biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah innaka qulta innama hadhihi libasu man la khalaqa lahu warsalta ilayya bihadhil jubbah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabi'uha aw tusibu biha hajataka. Hadis ini menarik ya. Menariknya dari sisi sanadnya dan dari sisi matannya. Dari sisi sanadnya, ini yang menarik pertama dari Zuhri. Dari Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar. Terus beliau meriwayatkannya dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dari Umar. Ini jadi dari Zuhri, seorang imam yang besar, meriwayatkan dari Salim. Dari Salim, dari bapaknya, yaitu Abdullah bin Umar. Beliau cerita tentang perilaku bapaknya lagi. Jadi kakeknya Salim, yaitu Umar bin Khattab, bagaimana dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 3 anak turunan ini ada di satu hadis. Ustaz. Iya, iya. Cucunya yang bernama Salim, Abdullah bin Umar bapaknya, kakeknya yang bernama Umar bin Khattab. Nah, pesannya apa? Pesannya adalah alangkah indahnya, kepengen banget saya orang alim umpamanya, saya orang baik, maka saya kepengen anak saya juga orang baik, orang alim. Saya kepengen juga cucu saya juga orang alim. Nah, jadi saya didoain oleh anak saya dan oleh cucu saya. Nah, ayo kita pemirsa, kita siapin anak kita jadi orang baik, kita siapin juga cucu kita menjadi orang baik. Itu niatnya. Nah, sedangkan matannya ini Umar ngasih Rasulullah baju yang bagus. Jubah itu artinya baju luaran itu. Ya. Kalau kita sekarang ini pakai jas ya. Kalau orang Arab kan bukan pakai jas, pakai jubah itu. Pakai jubah. Bahasa kita juga jubah ya. Karena jubah. Nah, terus jubahnya ini jubah yang bagus. Umar boleh beli di pasar.
Umar bilang, ya Rasulullah pakai ini buat ketemu sama tamu, sama para utusan. Wal wufud artinya utusan. Apa kata Rasulullah? Jubah yang ini, yang kayak begini nih, buat orang yang la khalaqalahu, yang nggak punya nasab, yang nggak punya mazhar. Artinya terjemahannya adalah orang yang kurang wibawanya, Ustaz. Tapi akhirnya pas Rasulullah ngirimin lagi buat Umar jubah yang min dibajin, jubah yang dari kayak sutra, bukan sutra ya, seperti sutra. Terus Umar tanya, ya Rasulullah, dulu kamu melarang, kok sekarang kamu ngirimin saya jubah yang kayak begini? Apa kata Rasulullah? Ente mau jual silahkan, tabi'uha au tusibu biha hajataka. Kamu boleh jual, kamu boleh pakai. Nah, intinya adalah di hari Id ini kita boleh pakai baju lebaran yang agak sedikit bagus, Ustaz. Itu ya inti pesan dari sini. Imam Bukhari ingin mengingatkan ini kejadiannya di hari Id, dan Umar ingin Rasulullah pada hari Id itu pakai bajunya. Cuman Rasulullah tidak menggunakannya, Umar menggunakannya. Terus boleh gak kita menggunakannya? Kita boleh menggunakannya dan boleh tidak menggunakannya. Ketika Rasulullah bilang juallah, maka berarti kan kamu nggak pakai juga nggak ada masalah. Tapi kamu pakai boleh atau tidak? Kalau nggak boleh, kenapa Rasulullah kirimin ke Umar bin Khattab? Kan nggak mungkin Rasulullah mengirim sesuatu yang haram, kan? Iya, betul. Nggak mungkin. Nah, artinya Mas Agus, kalau nggak punya baju baru, lebaran juga. Kalau nggak punya baju yang bagus, lebaran juga. Lebaran bukan untuk yang baju yang bagusnya. Iya. Akan tapi lebaran adalah untuk para pemenang di hari puasa, di hari Ramadan. Tapi ada yang unik, dokter. Ketika tadi itu Rasulullah mengatakan barangkali menggunakan baju ini, saya nggak tahu terjemahannya tadi apakah membuat persepsi orang tentang Rasulullah itu menjadi berubah, makanya tidak dipakai begitu. Iya. Nah ini ya, gimana? Betul. Lebih seperti itu kali ya? Ya. Supaya khawatir ada jarak nanti dengan masyarakat. Iya. Itu seperti itu atau gimana, dokter? Iya, betul. Takut ada jarak yang antara Rasulullah dengan masyarakat. Rasulullah bajunya bagus banget, rakyatnya pakaiannya biasa banget. Kalau kita ngelihat bajunya Rasulullah di sini kan, di rumahnya Rasulullah aja dah. Rumah Rasulullah kan sangat sederhana. Iya. Pakaiannya juga sederhana. Sepatunya juga sederhana. Masya Allah. Nah ini kebetulan kita tahu di samping kita ini salah satu anggota Komisi 1 ini Abang Jo. Ada ini anekdot gini katanya, Bang. Apa itu? Ya kan, masyarakat tenang aja deh. Masyarakat itu pengen mobil mewah sudah diwakili oleh anggota dewan katanya. Pengen rumah yang mewah sudah diwakili. Ini gimana, Bang? Kita kaitkan dengan tadi nih ya. Barangkali menyambut hari raya dan juga sikap terhadap apa-apa yang dimiliki. Nah, bagaimana nih Abang melihat itu? Saya pikir barangkali kita mulai begini ya. Anggota dewan itu manusia biasa. Ada yang muslim, ada yang bukan muslim. Iya. Iya kan? Nah, orang muslim itu juga bermacam-macam. Yang pasti sebenarnya kan, kalau ini dalam kaitannya dengan Idul Fitri, itu kan hari kemenangan, Ustaz ya. Iya. Siapa yang menang ini? Ini key-nya gitu, siapa yang menang? Kalau kita umpamakan kemarin adalah hari kekalahan, kenapa kalah? Karena 11 bulan. Ada yang hilang, ada 2 yang hilang nih, saya pernah ngobrol sama Ustaz. Yang paling besar hilang itu adab. Ada. Nah, yang kedua yang hilang itu malu. Ini diangkat Tuhan nih ke langit dua-dua. Bisa nggak nih lah Idul Fitri pulang lagi nih, dikembalikan Tuhan nih, kasihan dia makhluk nih kan. Bagus puasanya, dikembalikan lagi nih. Adab ada lagi, malu ada lagi nih. Nah, karena bahaya kalau yang tinggal sama kita lupa. Adab hilang, malu hilang, yang ada tinggal lupa nih. Maksudnya betul, Bang? Ya. Lupa bahwa manusia itu punya kehormatan. Nah, kan bahaya nih.
Lupa, ya kan? Lupa bahwa kemenangan itu dalam pengertian Islam itu tidak sama dengan kemenangan bukan Islam. Karena kemenangan pada Islam itu ada di hati. Ada pada rahmat Allah, ada pada ridha Allah. Baju bersih tadi harus dilihat dalam perspektif iman, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Ya, keindahan itu seperti itu juga saya kira. Nah, kan gitu. Jadi ketika tadi Rasul, kalau saya membacanya, Rasul menolak baju atau jubah yang diberikan oleh Umar bin Khattab, saya melihat bahwa Rasul tidak mau menjadi simbol kemegahan. Karena baju tadi bisa menjadi kemegahan. Kemegahan itu kalau saya tidak keliru dalam sejarah, pakaian raja-raja Romawi. Betul. Ya kan? Rasulullah adalah simbol dari kepribadian yang memiliki karakter. Kan gitu. Nah, itu lagi yang harus dikembalikan, keteladanan. Nah, ini kan kita selalu katakan Rasulullah itu uswatun hasanah. Kagak ada yang kita contoh dari kelakuan Rasul nih. Yang perkara ngajinya nih 3 kapal nih. Nah, saya kepingin, saya bilang sama Ustadz, gimana gitu kita ngamalin ini dan menjadi, ada nggak di kelompok kecil nih teman-teman dari yayasan ini, adik-adik ini jadi simbol keteladanan baru. Jadi ini kita berhenti deh ngomong. Jadi teman-teman, kalau saya pikir yang terjadi ini kan sebuah perlombaan mengulang kelakuan orang-orang pada zaman Romawi kan. Dan itu udah dihancurkan Allah sebenarnya, udah dihancurkan waktu. Kenapa tiba-tiba kita kagum dengan berhala baru? Yang luar biasa gedung yang dibangun hari ini dengan gedung yang dibangun oleh Ramses dan gedung yang ada pada zaman Romawi, apa bedanya? Kok tiba-tiba kita kagum? Wah, gue juga bingung ini. Jadi manusia ini kayak kagum kali dia, wah gedungnya luar biasa katanya. Nah dulu belum ada caterpillar, belum ada apa-apa, gedung-gedungnya raja-raja juga gede. Teknologinya masih belum canggih, tapi gedungnya udah luar biasa. Jadi saya ingin katakan, bagaimana kita memang memaknai kemenangan itu adalah kemenangan yang Islami. Jadi supaya nggak ini nih, nggak jadi habis Lebaran, nah dipanggil nih sama polisi. Itu mah nggak menang namanya. Nah, itu aja saya kira yang paling penting ya. Jadi kata kuncinya keteladanan lah ya. Jadi keteladanan, jadi yang kita buang lupa, kembalikan malu, kan gitu Ustaz ya. Adab dan malu. Kembalikan adab. Serta satu tadi keteladanan. Saya pikir itu deh. Nah, kalau kita kembali ke dokter lagi, ini kan kalau kita bicara, orang kan sering menganalogikan yang namanya Idul Fitri itu kondisinya kosong-kosong nih katanya. Ya kan, orang itu sudah hapus kembali fitrah seperti bayi yang baru dilahirkan. Nah, kalau kita kaitkan dengan abang kita tadi bicara, hilangnya adab, hilangnya apa tadi itu, dan munculnya yang hilangnya malu. Nah, ini bagaimana setelah ini barangkali kita memaknai kemenangan yang sebenarnya, dokter? Kemenangannya kan artinya gini, Mas. Kita akan menjadi pemenang kalau kita meninggal hari itu, kita akan masuk surga. Kalau kita meninggal hari itu. Kenapa? Kan ujung dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Jadi target Qur'annya kita puasa itu la'allakum tattaqun. Bonus dari puasa Ramadan menurut hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya. Dosa muttaqun, la'allakum tattaqun sama ghufira lahu kan berjalan searah tuh. Orang yang bertakwa pasti diampuni dosanya, orang yang dosa diampuni pasti menjadi bertakwa. Nah, kalau jadi bertakwa, diampuni dosanya, itu tinggal masuk surganya tinggal selangkah doang, Ustaz. Tinggal belum mati doang. Tapi kita tahu, apakah setiap orang yang puasa itu pasti dosanya akan diampunkan juga? Nah, ada syaratnya, ada imanan wahtisaban. Wahtisaban artinya mengikuti fikih, mengikuti syariat. Imanan karena Allah. Nah, banyak orang yang puasa enggak imanan, enggak ihtisaban.
Hanya tren aja. Kalau dia itu gini Ustaz menurut saya, simbol aja. Hmm. Ini yang saya bilang udah hilang. Itu nggak ada lagi Ustaz. Kenapa lo Pak? Ya gue puasa gitu. Orang pada puasa gue ikut dong. Iya. Nah, ya Pak, simbol. Sholat simbol, lebaran simbol. Padahal semuanya itu ada pesan. Iya, iya. Nah, kan gitu. Puasa itu kan yang dia bangun kepribadian Muslim. Iya. Ini kayak gitu. Iya. Bukan hanya sekedar soal dapat pahala dan masuk surga. Iya. Tapi membangun sebuah kepribadian, ada proses menghayati agar bisa melihat orang lain. Apa sih artinya sulit? Iya. Apa artinya susah? Dan seterusnya lah, kan gitu kita ngaji dulu dikasih tahu. Jadi bukan sekedar simbol. Iya. Nah, kemenangan tadi apa yang kita raih? Bukan berhasil ngelewati 30 hari menurut Iya, saya. bukan, betul. Kan gitu. Itu apa yang hilang selama ini dalam hidup kita? Iya. Kembali nggak tuh? Iya. Kembali nggak kita misalnya menjadi santun? Yang nggak jujur jadi jujur nggak lagi. jujur jadi. Itu yang saya bilang. Ada itu kembali. Iya, Baru menang. Iya. Nah kalau cuma ngelewatin 30 hari, kan gitu. Dimana setiap sholat selama 30 hari itu tiap hari bertengkar nih laki bini. Ya kan, hanya persoalan gimana nih kue kurang nih. Ya kan. Kemudian persoalan perhiasan kurang. Tiap hari ini berantem nih. Iya, iya. Menjelang buka puasa. Iya. Nah, agak kurang setelah buka puasa agak kurang karena suaminya pergi ke masjid. Iya. Kan gitu, tarawih. Besok pagi mulai lagi. Lewatnya 30 hari. Masa yang beginian menang? Iya. Nah, kan gitu. Jadi yang saya ingin katakan, deskripsi kemenangan seorang Islam yang melakukan puasa itu harus lebih operasional gitu, dipahami oleh umat dalam bahasa yang clear. Kalau tidak ada satupun yang berubah pada dirinya setelah puasa, berarti dia kalah. Dia kalah. Berarti tingkat korupsi harusnya menurun dong. Nah, itu yang menarik. Iya. Sebenarnya ada nggak orang sholat Jumat? Ada nggak orang sholat Jumat? Karena kalimatnya kalau saya nggak keliru, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jika korupsi itu dikualifisir sebagai perbuatan keji dan mungkar, maka pertanyaan kita, ada nggak yang sholat tuh? Ada yang sholat tapi sholatnya nggak sempurna gitu kan. Nah, kalau begitu sebenarnya sholatnya hanya simbol. kan itu simbol. Nah, berapa banyak? Nah, jadi berarti 2 kali nih dosanya Pak Ustadz. Satu ngemain-mainin Tuhan, dikirain Tuhan bisa diajak dikibulin, ya kan? Supaya dilihat orang sholat. Itu satu sisi. Di sisi lain nih kelakuan yang mungkar, kan gitu, tetap aja berjalan. Iya. Masya Allah. Nah, ini yang paling repot kita ini kan sekarang di situ Ustadz. Kemungkaran, ya rasanya kan Allah nggak mungkin berbohong Ustadz. Karena Allah yang menyatakan sholat itu mencegah kemungkaran. Begitu banyak ini orang sholat. Pas habis sholat, teks hadisnya juga sebenarnya udah ngawal, Ustaz. Ngawal. Ini terus saya kisah Ustaz. Yang bahaya ini kan ibu-ibu. Iya. Allahu Akbar. Gelang gua nih udah ketinggalan zaman nih. Sama tas gua nih. Ntar si bapak, si anak-anak pulang gua minta deh. Salamnya aja nggak sempurna Ustaz. Assalamualaikum. Pak katanya langsung. Nah, yang beginian Ustaz. Kita udah dikawal sebenarnya Mas. Di hadis itu udah dikawal dengan kata-kata imanan apa? Imanan itu di hadis yang lainnya dibilang as-saumu li kata Allah. Puasa itu untukku. Ketika untuk artinya kan untuk penyembahan. Penyembahan kan artinya kan sami'na wa ta'na. Nah, kita kalau sami'na wa ta'na karakternya udah sempurna Ustaz. Kalau kita sami'na wa ta'na, korupsi Allah larang, zalim Allah larang, menyakiti orang lain Allah larang. Kalau kita betul-betul puasa, nah ini akan semua kita laksanakan. Ini larangannya kita jauhi, perintahnya kita laksanakan. Nah, itu mudah-mudahan gak ada yang ditangkap korupsi dia bulan puasa ini. Baik. Nah, jadi ada hal yang menarik bahwa tadi abang kita kan lebih menyinggung Bang Johan ini bagaimana sih sebenarnya masyarakat kita dokter ini terjebak pada hal-hal yang seremonial dan simbolis gitu. Nah, sementara di satu sisi dokter menyampaikan bahwa
ini adalah saat kemenangan kita begitu. Yeah, nah, bagaimana kita kemudian menggapai kemenangan itu? Pada awal Ramadan kan kita sudah bahas juga tuh kriteria puasa orang-orang yang akan diterima. Mudah-mudahan yang kemarin itu berjalan sampai sekarang dan sekarang ini terjadi. Nah, ketika kita meramaikan, memeriahkan Idul Fitri, seperti apa sih cara orang yang diterima ataupun yang memang sudah menjalankan dengan penuh keimanan itu memeriahkan gitu? Yang paling gampang adalah nggak main petasan. Itu karena petasan bertentangan dengan tadi karakter seorang muslim. Petasan bertentangan dengan imanan wahtisaban. Karena israf ya. Tapi kan duitnya buat yang jualan, dokter. Kalau nggak ada yang beli, kesian. Jualan kolang-kaling aja kenapa sih? Jangan jualan petasan. Jualan baju aja kenapa sih? Kenapa harus jualan petasan? Iya. Karena petasan banyak sekali mudaratnya kan gitu. Ini. Dan dia kalau misalnya takbir kelilingnya nggak ngerusak. Bukan konvoy untuk merusak Jakarta, bukan untuk mengotori Jakarta. Kalau kotor dan daerah-daerah yang lain ya. Kalau untuk merusak, melanggar lalu lintas, itu namanya bukan takbiran. Kalau ngotori jalan-jalan raya, itu namanya bukan takbiran. Takbiran kan meninggikan Allah ya, membesar-besarkan Allah, mengagungkan Allah. Nggak mesti harus jalanan, nggak mesti. Lebih baik di masjid. Bolehlah takbir di jalan, tapi caranya yang sesuai dengan santunan Islam. Sopan santun Islam. Ya, jadi bukan cuma hanya sekedar simbol juga ya bahwa bukan takbir itu akhirnya seperti itu begitu. Ada muatan-muatan yang dibawa. Intinya adalah apa yang kelihatan tadi Bang ya. Nah, itu kan mencirikan orang ya sebenarnya. Baik, nah kelihatan waktu kita masih ada, tapi kita break dulu ya. Kita akan simak dulu yang satu ini dan nanti akan kita berikan kesempatan kepada jamaah juga untuk bertanya. Tetap bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Wasiat Rasulullah kepada umatnya, berpeganglah kepada Al-Quran dan hadis. Ayo bergabung dengan Gerakan Menghidupkan Sunnah, usaha melanjutkan kajian hadis dan penyebaran hadis Rasulullah, wakaf hadis untuk pesantren dan madrasah, digitalisasi kajian hadis dan kitab-kitab hadis, kajian mingguan hadis dan ilmu hadis, pengembangan pusat kajian hadis, dan pembangunan pesantren hadis untuk keluarga. Dengan 50.000 per bulan, insya Allah infak yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang tidak terputus. Ya, alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Baik, kita lanjutkan dan kita beri kesempatan dulu kepada jamaah untuk bertanya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eni dari pengajian Miftahul Jannah Cengkareng. Yang saya ingin tanyakan adalah ini kan momen bulan Lebaran ya Pak ya, Idul Fitri. Di mana dalam Idul Fitri itu ada istilah salam silaturahmi dan bersalam-salaman gitu ya Pak ya. Yang saya ingin tanyakan, apa hukumnya jika antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim itu berjabatan tangan, sedangkan saya pernah mendengar bahwa itu hukumnya haram, dan dalam sehari-hari kok kenyataannya di TV atau di apa, manusia yang bukan muhrimnya itu kadang salaman terus pakai cium pipi, cium gitu ya Pak ya. Gimana itu Pak untuk penyebaran lebih jelasnya lagi? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah dari rombongan Yayasan Fatimah Az-Zahra. Yang saya akan tanyakan, kenapa Hari Raya Idul Fitri itu selalu dimewahin gitu, ditunggu-tungguin, sementara Hari Raya Idul Adha itu nggak terlalu dimewahin, rada gimanain gitu. Terus sementara Hari Raya Idul Adha itu Hari Raya Agung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang di belakang dulu. Ya boleh, Adik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farudin dari Yayasan Fatimah Az-Zahra. Ya Pak Ustadz, gimana ya? Kan ada orang bulan Ramadan itu ada orang yang ngasih uang ke anak yatim gembira-gembira. Tapi waktu sholat dia tidak melaksanakan sholat. Gimana itu hukumnya Pak Ustadz? Sekian. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya, belakang dulu. Silakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah menunaikan ibadah puasa plus, yaitu plus iktikaf. Di dalam iktikaf saya membayangkan negara ini banyak terjadi kekurangan oleh para pejabatnya. Nah, yang saya tanyakan dengan makna Idul Fitri itu kan wajib meminta maaf tuh. Kata Allah, aku tidak mengampuni dosa seorang hamba manakala hamba itu bersalah sesama manusia. Tapi kalau dengan Allah langsung agak sedikit gampang tuh. Seorang yang telah bersalah kepada negara, dia telah terbukti tervonis. Kemudian di hari Lebaran dia meminta maaf. Kepada siapa dia meminta maaf? Itu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, apakah boleh diwakilkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat? Karena DPR itu kan wakil dari rakyat gitu loh. Kira-kira ini Bapak yang hadir ini kan kebetulan dari Komisi 1 gitu, mungkin bisa menjawab nih. Di samping itu juga ada persoalan lagi, kita dulu waktu masih muda Badung, ternyata kakek yang dulu saya ambil itiknya waktu malam minggu itu, pas saya ingat mau minta maaf, tapi beliau sudah meninggal, Ustaz. Apakah ada metode atau cara dari tuntunan hadis ataupun Quran, bagaimana, kemana kita meminta maaf dosa yang telah kita lakukan terhadap orang yang sudah meninggal? Ya. Demikian, Ustaz. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, ada yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roni Syaroni dari Yayasan Fatimah Az-Zahra. Ingin menanyakan sekilas tentang Idul Fitri, yaitu yang pertama saya ingin menanyakan apakah hukumnya orang yang memakai baju baru, apakah disunahkan, apakah dibolehkan, apakah diwajibkan. Dan yang kedua saya ingin menanyakan bahwa saya pernah mendengar hadis ada yang menyebutkan bahwa tak kala masuknya bulan 1 Syawal itu ada yang menjelaskan bahwa tak kala itu malaikat berdoa dan Rasulullah mengaminkan. Dan saya minta untuk penjelasannya. Gitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, alhamdulillah luar biasa ini pertanyaan-pertanyaannya. Saya kira dokter bisa langsung dijawab dulu. Ya, pertanyaan Ibu yang pertama soal cara salamannya. Kan salaman bukan di Idul Fitri doang. Salaman hukumnya berlaku sepanjang salaman itu, baik di Idul Fitri maupun bukan. Nah, di salaman itu mayoritas mengatakan tidak boleh salaman antara laki-laki dengan perempuan. Ada kelompok kecil ulama yang membolehkan untuk tasopa. Kita ngambil yang selamat deh. Jangan. Dulu kiai saya di Gontor ya, Pak Kiai Zarkasi itu ngajarin cara salaman yang paling baik antara laki-laki dengan perempuan, cara Sunda. Nah, cara Sunda kan begini. Begini. Bukan begini. Kalau laki-laki dengan perempuan, ambil aja cara Sunda. Dan itu nggak apa-apa. Gaul juga kok. Terus yang kedua, hukum pakai baju baru ya. Baju baru berdasarkan yang tadi itu sebenarnya disunahkan. Ulama nih, Ibn Hajar, saya baca syarahnya Ibn Hajar, beliau mengatakan bahwa kalau ada orang punya baju putih sama punya baju baru, untuk sholat Id disunahkan pakai baju yang baru. Atau diustahabkan ya, pakai baju yang baru, bukan pakai baju yang putih. Kalau hari Jumat disunahkan pakai baju yang putih, bukan pakai baju yang baru. Ini. Cuman bukan berarti syarat sahnya sholat Idul Fitri pakai baju baru, enggak. Tapi kalau disunahkannya kan atau yustahab lah, yustahab pakai baju baru. Terus tadi kenapa kalau orang membesar-besarkan Idul Fitri
bukannya Idul Adha. Kita karena salah paham ya, karena ada pulang kampung jadi besar, Mas. Kadang ada malam takbiran ya, pawai beduk jadi besar karena kuehnya bikinnya lama banget jadi besar. Secara pemahaman Islam itu yang lebih besar adalah Idul Adha. Karena Idul Adha praynya itu tiga hari. Praynya dalam artian kan ya hari Id itu yaumu aklin wa syurbin. Ini hadisnya di riwayat Imam Muslim, hari Id itu adalah hari makan dan minum. Nah, di ayamut tasyrik itu kita nggak boleh makan. Nggak boleh puasa, disuruh makan dan disuruh minum. Termasuk di hari Id. Nanti mungkin Dr. Maisa kayak bisa mengupasnya sejarahnya kayak gimana kok bisa di Indonesia kayak begini. Kalau saya secara tek doang adalah seperti yang barusan saya jawab. Nah, kalau hadis yang tadi Rasulullah mengaminkan, ada yang palsu, ada yang sahih. Saya ngambil yang sahihnya aja. Yang sahihnya adalah ketika bukan di hari 1 Syawal, Rasulullah naik mimbar, langkah yang pertama lagi sholat Jumat. Amin kata Rasulullah. Langkah yang keduanya amin, ketiganya amin. Rasulullah kan tangga mimbarnya 3 tuh. Utsman nambah. Zaman Utsman, zaman Abu Bakar tetap. Nah, pada sahabat pada nanya, "Ya Rasulullah, tadi apa yang kamu aminkan?" Kata Rasulullah, yang pertama tadi ada Jibril datang, dia berdoa, "Rogi ma'an purojulin," katanya. Celakalah orang yang datang bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan tanpa dosanya diampuni. Celakalah atau rugilah orang yang punya kedua orang tua atau salah satu di antaranya, namun tidak bisa membawanya ke masuk surga. Celakalah atau rugilah orang yang disebutkan namaku, nama Muhammad, akan tapi dia tidak bersalawat kepadaku. Nah, ini hadis yang sahihnya. Nah, soal minta maafnya biar anggota dewan yang DPR. Kalau buat yang meninggal adalah dengan cara berbuat baik kepada keluarganya atau kepada orang yang punya hubungan dekat dengan dia. Contoh, ada temannya Mas Agus sudah meninggal ya. Saya berdosa sama beliau. Saya minta maafnya apa? Saya ngasih, kalau kerabatnya saya kasih hadiah. Anaknya umpamanya saya kasih hadiah. Dulu saya baik sama bapak kamu, tapi saya punya kesalahan. Akhirnya dia mendoakan bapaknya. Alhamdulillah bapak saya ternyata orang baik ya. Saya kira orang jahat, orang baik. Ini ada temennya yang ngasih saya ini. Dia jadi ingat bapaknya, lantas baca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Begitu juga dengan orang yang lain. Atau kita bersedekah atas namanya. Nih, saya punya utang nih umpamanya kepada almarhum yang saya nggak tahu di mana tempatnya. Saya utang 1 juta, mau bayar nggak bisa, nggak tahu tempatnya. Maka saya keluarin aja, ya Allah, nih utang 1 juta. Saya dulu pernah berhutang kepada si fulan, namun saya nggak tahu. Ini sedekah atas nama si fulan. Ini salah satu ikhtiar kita. Diterima atau tidak, jawabannya tentu wallahu a'lam. Ya, yang adik tadi? Nah, adik tadi ini Islam itu harusnya kafah. Orang yang betul-betul menyayangi anak yatim karena Allah harusnya dia takut neraka. Ketika dia takut neraka, kan Allah ngancam. Kalau orang yang nggak sholat pasti masuk neraka. Awalu ma yuhasabu bil abdu. Yang pertama kali dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya nggak lempeng, maka amalan yang lainnya nggak lempeng. Jangan-jangan dia mencintai anak yatim karena terpengaruh lagunya Bimbo kali. Bukan lagu Bimbonya salah ya, lagu Bimbonya bagus, tapi karena asas kemanusiaan. Tapi jangan menyayangi anak yatim atasnya adalah asas kemanusiaan. Tapi karena Allah dan cocok dengan asas kemanusiaan. Ya, jangan dibalik. Jangan dibalik. Kita kemarin puasa jangan karena untuk sehat. Tapi kita puasa karena Allah yang berdampak kepada kesehatan. Masya Allah. Baik. Gitu. Ya, nah sekarang giliran abang kita nih. Silakan Bang Maesa untuk menjawab tadi yang. Saya pikir saya ngelempangin aja ya. Dunia politiknya, parlemennya, negara itu kan bukan dunia maaf-memaafkan ya. Ya, seseorang yang sudah dihukum ya selesai urusannya.
Kalau itu. Tapi kalau Dewan Perwakilan Rakyat ini kan kekeliruan mandang pengertian Dewan Perwakilan Rakyat ini. Dewan Perwakilan Rakyat bukan mewakili rakyat. Tapi lebih dari itu, negeri itu milik rakyat. Lalu rakyat bilang kekuasaan di negara itu dibagi deh. Kan gitu. Jadi negara ini kan dibentuk oleh rakyat. Rakyat bentuk organisasi, dikasih nama negara. Nah, lalu agar supaya kekuasaan ini nggak boleh disalahgunakan, dibuatlah undang-undangnya, namanya Undang-Undang Dasar. Lalu dibentuklah, dibagilah kekuasaannya berdasarkan undang-undang ini. Kekuasaan ini namanya eksekutif. Cara milihnya gini, ngangkatnya gini, nurunkannya gini, tugasnya ini. Kekuasaan ini namanya legislatif. Cara ngangkatnya ini gini-gini gitu. Gitu juga ini. Nah, kata Dewan Perwakilan Rakyat itu karena bahasa Indonesia kita kan. Kalau di luar negeri kan parlemen. Ya kan gitu. Jadi tidak semuanya hal itu bisa diadukan ke parlemen gitu. Parlemen ini tugasnya, DPR-nya tugasnya ini ngawasin nih apakah yang namanya eksekutif ini udah menjalankan apa yang diperintahkan atau tidak. Nah, kalau tidak ditangkap nih. Termasuk parlemen ini. Kalau enggak ditangkap dia. Kalau korupsi kayak tadi itu kan. Nah, salah korupsi, dia bersalah pada siapa? Saya nggak bisa membayangkan itu sebagai sebuah kesalahan kepada seluruh rakyat dalam pengertian awam, tapi dalam pengertian politik. Karena terganggu tujuan negara gitu kan. Jadi kalau di zaman-zaman Rasul barangkali, kalau diambil nih sama iblis 2 buah kurma, datang yang jaga, dikawal pakai ayat kursi, kan gitu nih kisah ayat kursinya kan gitu. Sekali tempo karena takabur dia ayat kursinya nggak mempan, apakah ayat kursinya yang nggak mempan atau dianya yang udah takabur kan gini nih. Kecurilah itu kurmanya. Apa dia harus pulangkan kepada Baitul Mal atau dia harus pulangkan kepada umat Islam pada waktu itu? Saya kira pulangkan ke Baitul Mal. Nah, DPR itu bukan Baitul Mal. Kan gitu, ini analog ya, suatu pendekatan analogi. DPR itu bukan Baitul Mal, DPR itu lembaga kontrol. Jadi Baitul Malnya itu adalah kalau konteks negara Indonesia Departemen Keuangan. Kekas negara. Nah, kalau dia nggak pulang-pulangkan, salah yang nuntut nih, kenapa kagak diikut disita tuh barang yang udah pernah dicuri. Kalau saya memang kadang-kadang saya kayak heran juga nih, nggak ada yang tuntas ini dituntut, nggak ada yang tuntas. Saya sebagai orang yang belajar hukum bingung juga, ada korupsi kok cuma 2 orang. Rasa-rasanya sulit lah orang korupsi 2 orang. Ya kan, mesti agak banyak lah, agak berjamaah gitu ya. Nggak mungkin 2 itu nggak mungkin. Nah, tapi kita, nah ini kan ada korupsi di atas korupsi, ini yang lupa kita. Ada korupsi di atas, yang menegakkan korupsinya juga korupsi. Nah, ini yang paling bahaya nih sebenarnya. Nah, ini lu nih 10 nih kena semua nih lo. Gua kurangin nih 3 aja yang kena ya. Yang 7 lo mau bayar berapa? Kan kira-kira gitu. Nah, ini yang sebenarnya yang harus diwaspadain. Itulah sebabnya korupsi nggak tuntas-tuntas di Indonesia. Nggak bisa tuntas selama penegakan hukumnya masih model gitu. Iya. Masya Allah. Nah, kalau sekarang kalau kita kaitkan dengan semangat Idul Fitri, barangkali gimana, Dokter Lutfi dulu ya? Kita tadi pakai sikap 0 tadi. Ketika kita udah 0, masa kita mau kotorin lagi sih? Aturannya kita udah calon ahli surga, kenapa kita mau jadi ahli neraka lagi sih? Itu maksud saya tadi, kita 0-nya tadi. Tapi kalau yang korupsi 0-nya gimana caranya? Koruptor itu? Dia nggak 0. Dia belum 0. Oh, belum 0. Belum. Orang koruptor walaupun 30 kali lebaran nggak 0-0. Nggak bisa 0-0. Kecuali syarat kecuali harta yang dikorupsinya itu udah dibalikin ke kas negara. Ke kas negara ya? Ke kas negara, iya.
Iya. Kalau dia korupsinya ke uang negara, kalau ke uang orang ya dia mencuri orang, ya dia harus kembalikan kepada orang yang dia curi. Masya Allah. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi udah jelas tuh jalan keluarnya. Abang barangkali mau nambahin tadi, Bang? Ya, barangkali saya ingin katakan Idul Fitri itu kemarin lagi kita renungkan. Bisa nggak kita peroleh janji kemenangan itu menjadi bagian dari hidup kita? Kalau tidak, kita orang yang menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Allah. Karena kemenangan Idul Fitri hanya untuk umat Islam. Jadi jika umat Islam tidak mau mengambil kesempatan itu menjadi umat yang menang di hari Idul Fitri, maka kitalah yang berhak menjawab masalah itu. Siapa yang punya masalah? Saya pikir semua adik-adik kita ini kan penuh semangat ini. Mereka kan pemilik masa depan. Jika dari sekarang mereka adalah menjadi kelompok yang menang di setiap Idul Fitri, kita memiliki generasi muda Indonesia yang punya harapan ke depan untuk membangkitkan Indonesia menjadi sebuah negara yang jaya. Saya pikir itu dia. Luar biasa, sebuah motivasi yang bisa menggerakkan kita bahwa momen Idul Fitri ini mari sama-sama kita jadikan sebagai batu loncat atau pijakan ya untuk ke arah yang lebih baik ke depannya. Nah, bagaimana sikap kita, euforia kita terhadap kemenangan ini, itulah yang harus diwaspadai sehingga tidak hanya sekedar seperti yang Abang tadi katakan simbolis saja atau hanya sekedar semacam kegiatan-kegiatan seremonial, tetapi haruslah ada perubahan di dalam diri kita. Nah, bagaimana dokter untuk mempertahankan perubahan ini dan menjalankan yang baru ke depan? Barangkali ada hal yang perlu disampaikan. Apa yang sudah kita nikmati selama bulan Ramadan, nikmat sholatnya sering di masjid, nikmat baca Qur'annya lancar, nikmat tafakur, tadabbur, tahajud ya, bahkan puasanya itu kita konsistenkan, kita jaga, kita pelihara. Nah, itu baru namanya kita menjadi pemenang. Masya Allah. Baiklah pemirsa, demikian saja. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Di akhir barangkali ada pertanyaan. Iya, pertanyaannya dokter. Pertanyaannya, waktu tadi Rasulullah ngasih hadiah buat Umar bin Khattab, apakah Umar bin Khattab sudah jadi khalifah? Waktu saat ngasih hadiah ya. Iya. Baik. Apakah sudah jadi khalifah atau belum? Iya. Silakan kirimkan jawabannya dengan mengetik kuis spasi nama spasi jawaban ke 0818995993 atau ke email pusatkajianhadis@gmail.com. Terima kasih sekali lagi. Insyaallah mudah-mudahan hari ini adalah hari ya menjadi niat kita untuk merubah ke depannya sehingga Ramadan kita membekas terus sampai kepada 11 bulan ke depan, dan mudah-mudahan masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kepada Ramadan di tahun depan. Terima kasih, mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami seluruh kru yang bertugas di TVRI ini, khususnya kru yang mengawali program Kitab Kuning Sahih Bukhari ini, mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil